Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Batara Tungka dari kelas FM 18C dengan NIM 1057 211 21618. Jadi pada tugas 6 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas untuk mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Langsung saja kita simak video penjelasannya. Pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Menurut Kazmir, manfaat yang diperoleh adalah untuk yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Dan yang terakhir, mengetahui perkembangan laba dari tahun ke tahun. Fahmi menerangkan bahwa rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Berikut ini adalah beberapa rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, rasio margin laba bruto atau gross profit margin. Yang kedua, rasio margin laba neto atau net profit margin. Yang ketiga, hasil pengembalian investasi atau return on investment, biasa juga disebut dengan ROI. Dan yang terakhir yaitu hasil pengembalian ekuitas atau return of equity, biasa juga disebut dengan ROE. Selanjutnya kita masuk ke bagian A, yaitu rasio margin laba bruto atau gross profit margin. Rasio ini mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan, serta menggambarkan indikasi efisiensi operasi perusahaan dan penetapan harga jual. Adapun rumus untuk gross profit margin yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan pendapatan usaha. Pada slide ini, kita akan melakukan perhitungan rasio margin laba bruto atau gross profit margin. Rumusnya yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan pendapatan usaha atau net sales dikurangi dengan COGS, lalu dibagi dengan net sales. GPM Astra Indonesia tahun 2018 sama dengan 57,69 dikali 100, lalu dibagi dengan 239,205. Hasilnya yaitu 21,23%. Nilai dari gross profit margin yang diperoleh oleh perusahaan adalah cukup baik. Artinya, kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang aman. Rasio selanjutnya yaitu rasio margin laba neto, atau biasa disebut dengan net profit margin. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, beban lain-lain, dan pajak. Adapun rumus untuk net profit margin yaitu laba neto dibagi dengan pendapatan usaha. Perhitungan selanjutnya adalah rasio margin laba neto atau biasa disebut dengan net profit margin. Adapun rumusnya yaitu laba neto dibagi dengan pendapatan usaha atau NPM sama dengan earning after tax dibagi dengan net sales. NPM Astra Indonesia tahun 2018 yaitu 27,327 dikali 100%, lalu dibagi dengan 239,205. Hasilnya yaitu 11,42%. Nilai dari net profit margin yang diperoleh oleh perusahaan adalah cukup baik. Artinya, kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang aman.
Rasio yang ketiga atau bagian C adalah hasil pengembalian investasi atau Return on Investment, biasa juga disebut dengan ROI. Menurut Kashmir, ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Adapun rumus untuk ROI adalah laba neto dibagi dengan total aktiva. Nah, di slide kali ini dapat kita lihat laporan keuangan milik PT Astra International tahun 2017 sampai tahun 2018, dan kita akan melakukan perhitungan mengenai hasil pengembalian investasi atau Return on Investment, biasa juga disebut dengan ROI. Adapun rumus dari ROI yaitu laba neto dibagi dengan total aktiva, atau ROI sama dengan earning after tax dibagi dengan total aset. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ROI untuk Astra International tahun 2018, yaitu 27,327 dikali 100%, lalu dibagi dengan 344,711. Hasilnya yaitu 7,94%. Nilai dari ROI yang diperoleh oleh perusahaan adalah kurang baik, karena di bawah 10%. Artinya, kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang tidak aman. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu hasil pengembalian ekuitas atau Return of Equity, dan kalau disingkat adalah ROE. Menurut Kashmir, rasio ini mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri, sehingga menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, dan demikian pula sebaliknya. Adapun rumus dari ROE adalah laba neto dibagi dengan total ekuitas. Dan perhitungan yang terakhir adalah hasil pengembalian ekuitas, atau biasa juga disebut dengan Return on Equitas, atau disebut juga dengan ROE. Adapun rumus dari ROE yaitu laba neto dibagi dengan total ekuitas, atau ROE sama dengan earning after tax dibagi dengan ekuitas. Adapun perhitungan untuk ROE milik PT Astra International tahun 2018 yaitu 27,327 dikali 100%, lalu dibagi dengan 174,363. Hasilnya yaitu 15,70%. Nilai dari ROE yang diperoleh oleh perusahaan adalah cukup baik, karena berada di atas 15%. Artinya, kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang aman. Nah, di slide kali ini juga, teman-teman dapat melihat laporan keuangan milik PT Astra International Tbk, periode tahun 2017 sampai tahun 2018. Kesimpulan hasil perhitungan dari beberapa rasio profitabilitas. Yang pertama, hasil dari rasio margin laba bruto atau gross profit margin yaitu sebesar 21,23%. Yang kedua, hasil perhitungan dari rasio margin laba neto atau net profit margin yaitu sebesar 11,42%. Yang ketiga, hasil perhitungan dari hasil pengembalian investasi atau return on investment, dan biasa juga disebut dengan ROI yaitu sebesar 7,94%. Dan yang terakhir adalah hasil pengembalian ekuitas atau return of equity, biasa juga disebut dengan ROE. Hasilnya yaitu sebesar 15,70%. Nah, itulah tadi hasil kesimpulan dari perhitungan beberapa rasio profitabilitas milik PT Astra International Tbk, periode tahun 2018. Itulah tadi penjelasan dari saya.
mengenai rasio profitabilitas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.